take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. There's no religion that could save me, no matter how long my knees are on the floor. Oh, so keep in mind all the sacrifices I'm making to keep you by my side, keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. Just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day it'll rain, Langkah pertama yaitu kita ambil 75 gram kedelai dan nantinya akan direndam selama 12 jam ya. Nah, di sini saya memakai kedelai 75 gram itu dengan takaran sendok makan, di mana 75 gram itu sama dengan 5 sendok makan. Oke. 1 2 3 4 dan 5. Nah, setelah itu kita beri air dan direndam selama 12 jam ya. Ini kita beri air ya untuk direndam. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini ditunggu selama 12 jam. 12 jam ya. Kita blender kedelainya ya. Di blender kedelainya. Nah, setelah di blender kan jadinya seperti ini. Dan kita peras ya tahunya. Maaf, maksud saya susu kedelainya kita peras. Ini ampasnya biar jadi susu kedelai. Ini ya merasnya. Nah, sampai ada cair-cairnya. Nah, jadinya seperti ini ya susu kedelainya. Kemudian kita akan panaskan susu kedelainya ini ke dalam panci ya. Nah, setelah itu kita panaskan susu kedelainya dan kita tunggu sampai menggumpal ya, mendidih. Nah, setelah tadi sudah mendidih ya, kita dinginkan dulu. Habis itu nanti kita beri cuka ya. Sebelumnya tadi saat saya kan bilang akan diberikan cuka. Nah, sebelumnya kita harus kasihkan ini ke dalam gelas dulu ya, sebanyak 100 ml. Pada gelas A, B, C, dan E itu sama-sama 100 ml. Kemudian barulah ditambahkan cuka dengan masing-masing takarannya. Nah, ini sudah saya bagi ya sebanyak 100 ml semua. Nah, setelah itu tetesi gelas A dengan cuka ya sebanyak 0,1 ml atau setara dengan 2 tetes cuka. Kemudian kita aduk secara perlahan. Nah, begitupun juga pada gelas B, C, dan E ditambahkan cuka ya sebanyak 0,2 ml atau setara dengan 4 tetes. Oke, kemudian untuk gelas C itu 0,3 ml atau setara dengan 6 tetes. Oke. Kemudian untuk gelas D 0,4 ml juga atau 8 tetes.
Oke, selanjutnya gelas E 0,5 ml atau setara 10 tetes. Oke, nah selanjutnya diaduk ya secara perlahan hingga membentuk gumpalan. Begitupun dilakukan pada gelas B, C, D, E ataupun A ya. Setelah tadi ya dilakukan pengadukan, kemudian kita diamkan beberapa menit. Nah, kemudian kita saring ya. Kita saring gelas A, B, C, dan E ya. Ini untuk yang pertama ini saya contohkan pada gelas A ya, teman-temanku. Nah, kita tunggu agar mengendap. Nah, contoh penyaringan ini sama juga ya dilakukan untuk gelas B, C, dan E. Nah, untuk mempersingkat panjangnya video, maka saya contohkan pada gelas A saja. Nah, setelah itu ya kita preskan ya, kemudian timpa dengan alat berat agar menjadi tahu selama 1 jam kurang lebihnya. Benda berat di sini saya menggunakan muntu ya, karena saya membuatnya ukuran kecil, jadinya pakai muntu saja sudah cukup. Tapi kalau ukurannya besar harus pakai cobek juga bisa. Seperti ini ya, dipres ya. Setelah tadi ditimpa dengan benda berat, hasilnya seperti ini tahunya ya. Nah, nanti kita pindahkan ke cawan ini seperti pada gelas pada sampel A ini. Tahunya sudah saya pindahkan pada cawan. Nah, setelah itu inilah hasil pengamatan dari percobaan pembuatan tahu ya. Ini ini sampel A, ini dari sampel B, dan ini sampel C, ini sampel D, dan ini untuk sampel E. Ini pada sampel A tekstur tahunya agak lembek ya, sedikit lembek lah ya. Kemudian saat waktu dipres kemudian ditaruh di ini cawan itu agak hancur. Begitupun untuk yang B, ini teksturnya juga lembek ya. Nah, kemudian saat waktu dipres dari saringan tadi kemudian dipindahkan ke sini juga tahunya jadi seperti ini ya, tidak kotak seperti yang tadi waktu saat di kertas saring. Nah, kemudian ini untuk sampel C sudah sedikit bagus ya bentuknya yang ini. Nah, dia juga tidak lembek, tidak selembek dengan AB sampel A dan B. Maaf ya, agak sedikit hancur juga karena saat dituangkan dari kain saring itu pada cawan itu dia agak yang setengah ini agak sedikit hancur ya dibanding yang ini sama ini. Kemudian untuk sampel D, ini sudah bagus ya bentuknya, dia bisa padat segini kayak tahu, tapi yang ini agak sedikit hancur ya karena tadi agak waktu menuangkan kain saring ke cawan, yang ini agak tidak bisa membentuk seperti yang ini ya. Untuk sampel E ini juga sudah bagus, sudah terbentuk padat tahu seperti ini ya, dan hancurnya juga sedikit
dibanding pada sampel sebelum-sebelumnya. Sampel E ini dengan cuka 0,5 ml ya, untuk bisa menjadi padat seperti ini.